Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab 2 Samuel, pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-27. Yang kekasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahowu. Terima kasih Bapak Ibu, kami yakin bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian tetap dalam suasana penuh sukacita karena penyertaan Tuhan hingga saat ini selalu menyertai langkah kehidupan saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya tanya dengan jujur, siapa di antara kita yang sudah punya sahabat sejati seperti Daud dan Yonatan? Coba angkat tangan. Siapa di antara kita yang memiliki sahabat seperti Daud dan Yonatan? Mereka sehidup semati. Bahkan dari kata-kata terakhir di ayat 26, dia katakan, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta seorang perempuan. Ini jangan ditafsirkan lain-lain. Karena sekarang negara dan ada gereja yang sudah memberkati yang sejenis LGBT. Ya, mudah-mudahan BNKP tidak mengambil sikap ke depan seperti itu. Ya, berdoa Bapak Ibu untuk kami para pendeta, karena yang menentukan itu sebagian besar oleh doktrin. Dalam hidup ini, sahabat itu sangat penting. Persahabatan itu adalah sebuah hal yang sulit dan bahkan tersulit di dunia untuk dijelaskan. Itu bukan sesuatu yang Anda pelajari dari sekolah atau yang saya pelajari di bangku-bangku teologi. Itu tidak saya pelajari di situ. Tetapi jika Anda belum belajar tentang apa artinya persahabatan, sesungguhnya Anda dan saya tidak pernah belajar apa-apa tentang selain keluarga, Bapak Ibu. Biasanya sahabatlah menjadi orang terdekat dalam kehidupan kita. Sahabatlah yang menjadi tempat bahkan satu-satunya orang yang paling kita percayai ketika kita memiliki pergumulan-pergumulan yang bersifat sangat rahasia sekalipun. Sahabatlah tempat kita untuk bercerita dikala kita sedang mengalami duka cita yang dalam, bahkan juga rasa bahagia yang meluap. Juga sahabat adalah tempat kita mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi dikala kita merasa sedih, cemas, bahkan menghadapi berbagai situasi yang berat lainnya. Jadi sahabat itu begitu penting dan begitu besar nilainya dalam setiap hidup orang sampai kita hari. Pernah ada yang berkata, 1000 teman datang pada saat kamu tertawa, tapi seorang sahabat akan datang pada saat kamu bersedih. Memang pepatahnya juga ada yang menerjemahkan seperti itu. Atau nabe bawa iki bale abe ba wege. Tepat. Atau nabe bawa wani. Jadi kalau ada yang manis banyak teman. Kalau tidak ada lagi habis yang manis. Ada pepatah Melayu saya dengar lagi. Ramai-ramai buah rambutan, habis buah dahan marusak. Itu bahasa lama, bahasa kuno lama sebelum EYD. Jadi kalau lagi bahagia, lagi punya jabatan, lagi punya segala sesuatu, banyak teman. Tapi dikala sudah mulai matahari menjelang sore, sudah mulai berumur, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, apalagi sudah mulai susah kehidupan, maka satu-satu teman-teman tadi, itu yang dikatakan 1000 teman akan datang tertawa bersama Anda, tetapi sahabat yang sejati, dia datang pada saat Anda merasa bersedih. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mesti punya sahabat sejati, setidaknya satu orang selain keluarga. Nah, pada hari ini Daud memberi kita pelajaran berharga, yaitu selain bahwa Daud menyadari siapa dia di hadapan Tuhan, dia menyadari bahwa dia itu hanyalah sebuah ciptaan, hanyalah seorang hamba, bukan tuan, hanyalah seorang rakyat biasa, bukan hakim, hanyalah
saudara yang tidak memiliki apa-apa, sehingga dia tidak berani untuk menjadi hakim, untuk menjadi penentu terhadap kehidupan seseorang, bahkan musuhnya sekalipun. Mengapa ini penting? Saul dan Daud, mereka bukan teman, tetapi musuh yang sejati. Sementara Yonatan anak Saul, mereka adalah teman, sahabat yang sejati. Bayangkan Bapak Ibu, memang awal-awalnya Saul ini senang sekali dengan Daud. Bahkan ketika dia gila, sakit jiwa, maka ketika Saul menyembunyikan serulingnya, maka Daud menyembunyikan serulingnya, maka Saul menjadi sembuh. Sehingga Saul ini menjadi anak kesayangan sebenarnya dari seorang raja yang bernama Saul. Tetapi persoalan mulai muncul ketika suatu hari dia melihat keberanian dari Daud ini, bahkan memuncak pada saat Daud punya kesempatan membunuh Goliat, maka orang berseru-seru, ngaheun dibunuh Saul, bafulu ngaheun dibunuh David. Nah, ibaratnya itu muncul kecemburuan. Mulai muncul kecemburuan karena ternyata semakin hebatlah berita dan sukacita, kemampuan dan talenta, anugerah, berkat-berkat yang ada dalam hidup Daud, dan Saul yang tidak menyadari itu, dia menjadinya, dia merancang sebuah pembunuhan yang dahsyat. Dia menganggap Daud seorang anak kecil yang dulu disenanginya menjadi musuh yang mesti dan harus segera dibasmi di wilayah kerajaan. Dan pada saat kesempatan-kesempatan tertentu, Daud memiliki kesempatan juga sebenarnya untuk membalaskan dendamnya, bahkan kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi karena Daud sadar bahwa dia bukan Allah, dia bukan hakim, dia bukan yang menentukan nasib seseorang, dan dia menghargai bahwa Saul adalah yang dipilih Allah, maka dia tidak mengambil kesempatan. Dia tahu bahwa pembalasan itu satu-satunya hanya hak Allah itu sendiri, bukan dia. Beda manusia kita yang pada hari ini pembalasan itu menjadi satu-satunya ukuran kepuasan kita, manakala kita punya rasa benci, punya rasa dendam, punya amarah kepada seseorang. Maka pembalasan menjadi satu-satunya obat. Nalo si tutukunya bersama lubak. Coba bayangkan itu. Ba min romano nasana le atule ba mangoroi ya badraumo enobu. Hewa ai amausa adal. Bayu terima kade wakuni tengah amausa adal. Coba bayangkan. Kecenderungan hati manusia. Karena menurut kita bahwa pembalasan itu adalah satu-satunya cara untuk memuaskan dahaga dari amarah, dari benci yang ada dalam hati kita. Nah, hari ini Daud mengajari kita tidak seperti itu. Dia punya kesempatan membalaskan dendamnya, tetapi dia tidak menggunakan haknya. Karena dia sadar bahwa hak itu membalas itu adalah dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu, mengapa Daud mampu seperti itu? Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa dia mampu? Pertama, Daud selalu dan senantiasa membuka pintu pengampunan. Ini hal yang membuat dia menjadi memiliki nilai lebih dibanding yang lain-lain. Bahwa setiap saat Daud selalu membuka pintu pengampunan. Kecenderungan manusia adalah selalu mengingat kesalahan, mengingat kekurangan, mengingat kelemahan orang lain. Jangankan di luar persekutuan, di setiap ibadah perjumpaan anak-anak Tuhan, yang sering berkesan dalam pikiran kita adalah kesalahan-kesalahan dari rangkaian ibadah mungkin, dari penampilan orang mungkin, dari cara orang bernyanyi mungkin. Itu yang sering. Sementara hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kadang-kadang berlalu. Iternalinga kabera, numalo badalinga kapel. Baka badai ila yang ini kan badudu ai fa pintu bae filosofinya lila. Tapi na sofoknya megi hadazi salah iso salah sair dimuno. Tahu dia itu. Ini kecenderungan kita sebagai manusia, dan itu wajar memang. Oleh karena itu wajar, maka hari ini kita belajar bahwa mengapa Daud mampu mengampuni, mengapa Daud tidak mau membalas? Karena dia selalu membuka pintu
pengampunan terhadap dirinya setiap waktu. Ini yang membuat dia menjadi lebih. Dan inilah yang disebut dengan sampah-sampah kehidupan. Dendam, amarah. Kita bawa semua sampah-sampah kehidupan itu. Pada saat kita makan makanan enak juga, kita masih menyimpan dendam. Ada juga itu sedang makan bersama, tiba-tiba musuhnya datang. Walaupun enak makanan itu biasa ditinggalkan. Iridal. Lokenya hana usah-usah yola sosial itu. Padahal ila ijabah satu. Lefahe diirada. Bisa itu. Dalam komunitas-komunitas kita sebagai suku-suku Nias ada juga seperti itu. Dalam komunitas kita sebagai warga gereja juga ada seperti itu. Hari ini Daud mengajari kita. Harusnya setiap kita selalu membuka pintu pengampunan itu. Sehingga sampah-sampah amarah itu, benci dan dendam itu kita buang. Sehingga hidup ini menjadi nyaman. Tidur pun nyenyak. Makan juga enak. Walaupun biasa-biasa sih menunya. Karena tidak ada sampah-sampah kehidupan ini. Ya. Nah ini penting. Daud itu dia buang. Orang yang masih menyimpan sampah-sampah ini dalam kehidupannya, menandakan bahwa orang itu sebenarnya dia sedang menutup pintu pengampunan itu terhadap dirinya sendiri. Dia belum selesai dengan dirinya. Dia belum mengampuni dirinya sendiri. Kan seseorang yang belum mengampuni dirinya sendiri, dia itu sebenarnya sedang terluka. Dan dia pasti tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Karena dia belum mampu mengampuni dirinya sendiri. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya, hanya orang yang sudah mampu mengampuni dirinya, mampu mengampuni orang lain. Dan ini sakit Bapak. Orang yang belum selesai dengan dirinya, setiap saat kebahagiaannya bisa terganggu. Jadi hal pertama, kita selesaikan diri kita ampuni dulu diri kita, sehingga dengan yang lain kita juga bisa mengampuni. Akibat belum sembuhnya seseorang dari luka batinnya, maka amat sulitlah dia memberi apresiasi, sulit memberi penghargaan, sulit memberi atensi kepada orang lain yang pernah menyakiti. Dan orang yang masih menyimpan sampah-sampah ini dalam kehidupannya, menandakan bahwa orang itu sebenarnya dia sedang menutup pintu pengampunan itu terhadap dirinya sendiri. Dia belum selesai dengan dirinya. Dia belum mengampuni dirinya sendiri. Kan seseorang yang belum mengampuni dirinya sendiri, dia itu sebenarnya sedang terluka. Dan dia pasti tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Karena dia belum mampu mengampuni dirinya sendiri. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya, hanya orang yang sudah mampu mengampuni dirinya, mampu mengampuni orang lain. Dan ini sakit Bapak. Orang yang belum selesai dengan dirinya, setiap saat kebahagiaannya bisa terganggu. Jadi hal pertama, kita selesaikan diri kita ampuni dulu diri kita, sehingga dengan yang lain kita juga bisa mengampuni. Akibat belum sembuhnya seseorang dari luka batinnya, maka amat sulitlah dia memberi apresiasi, sulit memberi penghargaan, sulit memberi atensi kepada orang lain yang pernah menyakiti hatinya. Dan salah satu akibatnya hari ini, maaf saya selalu berkata seperti itu, omonginya tidak pernah bersatu. Masalah ini belum membuka pintu-pintu pengampunan. Bukannya tidak berpotensi onomiha ini, duduk di Senayan, duduk di mana-mana. Tapi tidak, mengapa? Kita evaluasi ini. Sebagai onomiha kita evaluasi. Sebagai gereja BNKP perlu mengevaluasi diri. Bukan tidak punya potensi kita. Tapi ada apa? Nah ya ia zopimpin lelaku. Nada azom pimpin, Ini masalah kita ini. Penyakit sebenarnya ini menurut saya. Karena kita belum mampu mengampuni diri sendiri, belum mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Siapa sih yang sempurna di dunia ini? Suami istri saja ada masalah. Anak dan ayah ada masalah. Ada dan ibu ada masalah. Anak dengan orang tua dia bermasalah. Tidak ada yang sempurna. Tapi ketika pintu-pintu pengampunan itu selalu terbuka, segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan penuh musyawarah. Ini yang penting Bapak Ibu. Namun Daud memilih jalan yang tepat. Dia berdamai dengan dirinya sendiri, selalu menyediakan pintu pengampunan terhadap musuhnya yang telah berniat membunuhnya sekalipun. Lamane-mane bakeda lelai berusilale lebato.
tafuli tafobere siboh. Ini yang menjadi statement kita dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya sesungguhnya. Hal kedua, mengapa Daud mampu menyanyikan syair lagu yang saya baca dalam teks khotbah hari ini kepada sang musuh bebuyutannya, yaitu Saul. Ini khotbah tadi syair lagu, itu nyanyian. Kalau ada di antara kita yang pintar membaca puisi, sebenarnya boleh dibacanya ini dengan indah. Kenapa Daud mampu menyanyikan ini? Kalau untuk manusia ukuran kita di dunia ini, kalau ada musuhnya meninggal, jangankan menghantarnya sampai di liang kubur, pasti dia tidak datang. Tetapi Daud mengambil jalan yang terbaik. Kenapa? Pertama, hal kedua, Daud selalu mengingat hal-hal yang benar dan berguna walaupun Saul adalah musuh utamanya. Dia tidak mengingat yang lainnya. Dia tidak mengingat kelemahan-kelemahan Saul. Dia tidak mengingat hal-hal yang dia ingat adalah Saul itu yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan menjadi raja atas Bani Yehuda dan Israel. Dia ingat itu karena Saul ini adalah raja pertama bagi Israel, adalah merupakan kemuliaan bagi seluruh Israel dengan raja-raja yang lain. Sesungguhnya Allah tidak menempatkan raja yang definitif, tetapi karena permintaan desakan dari rakyat ini supaya mereka juga sama dengan bangsa-bangsa yang lain, maka Tuhan menetapkan seorang raja itu Saul kepada mereka. Jadi kebanggaan mereka, pahlawan mereka, orang yang mereka banggakan. Walaupun dia punya niat jahat kepada Daud, tetapi Daud mengingat yang baik, mengingat yang benar. Jadi kita sebenarnya kalau mau mengasihi seseorang, jangan ingat yang jeleknya. Kalau kita lihat yang jeleknya, kita tidak mampu menolongnya. Tapi lihat yang baiknya sama dia. Lihat yang baik. Kalau kita melihat yang baik dengan hidup seseorang itu, maka kita pasti bisa mampu mengulurkan tangan pada saat dia juga menderita. Daud mampu melihat kekurangan orang lain sebagai pintu untuk bercermin dan memperbaiki dirinya dalam bertindak dan berbuat. Sehingga Daud memiliki nilai lebih dibanding dengan Saul yang adalah raja. Jadi ingat Bapak Ibu, nilai yang mulia itu tidak tergantung kepada jabatannya, tidak tergantung kepada kekayaannya, tidak tergantung kepada intelektualnya, tetapi tergantung kepada attitude, karakter. So kisino berpendidikan, pula daun, fabalu, agaknya mufenu. Ada itu, tapi ada yang tidak dari segi akademik. Dia biasa-biasa, tapi berjiwa orang tua, pemaaf, murah hati. Ada. Jadi kemuliaan diri kita itu tidak ditentukan oleh jabatan, kekayaan, intelektual yang kita miliki, tapi ditentukan oleh karakter kita, sikap kita berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan saudara-saudara. Itu yang menentukan kita. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting untuk hidup ini. Nilai hidup itu sangat ditentukan oleh karakter kita. Nah, oleh karena itu jangan tunggu kaya baru murah hati. Jangan tunggu bisa menolong orang lain setelah punya jabatan. Jangan. Hari ini Anda mampu melakukan itu. Saya dan saudara bisa melakukan itu. Karena bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan intelektual kita yang menentukan kita punya attitude yang baik, tapi cara kita memperagakan hidup kita dengan benar di hadapan sesama kita dan juga di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga dan terakhir, mengapa Daud mampu menyanyikan lagu yang cukup indah ini terhadap musuhnya? Karena dia setia dalam hubungannya. Dia setia dalam hubungannya dengan Yonatan, anak dari Raja Saul. Walaupun ayah Yonatan adalah musuhnya, bahkan berencana membunuhnya, tetapi dia ingat yang baik dan benar yang telah dilakukan oleh anaknya, keluarga ini terhadapnya. Dia tidak melupakan itu. Semua orang mengakui bahwa untuk memiliki banyak teman bukan perkara sulit, melainkan untuk memiliki seorang sahabat sejati tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Pernah Aristoteles berkata, menjadi seorang teman adalah mudah, tapi persahabatan adalah buah yang lama berbuah. Sekali lagi,
Menjadi seorang teman adalah mudah, tetapi persahabatan adalah buah yang lama berbuah. Butuh perjuangan untuk mendapatkan sahabat sejati. Butuh perjuangan, ada pengorbanan. Untuk orang lain kepada yang telah melakukan hal-hal yang baik untuk kita, mungkin itu masih bisa kita lakukan. Tetapi berkorban bagi orang lain yang mungkin telah menyakiti kita, ini hal yang sulit untuk kita lakukan. Kecuali Yesus Kristus yang telah bersedia terjun, mengampuni, membebaskan setiap kita. Tapi kita diajak untuk ke sana, untuk mengarahkan kehidupan ke sana. Siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang yang bebal, dia menjadi malang. Dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 13 dia berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hari ini, terutama untuk adik-adik kami Komisi Pemuda yang baru melantunkan lagu, pilihlah teman-teman yang baik. Pilihlah teman pergaulan yang baik benar, seperti Daud dan Yonatan ini. Tidak membawa kepada kehancuran, tidak membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Karena hari-hari ini semua menawarkan hal-hal yang sangat mudah, hal-hal yang sangat instan. Tapi bagi adik-adik kami, pilihlah teman-teman yang baik. Maka dari itu kita harus selektif dalam memilih teman atau sahabat agar kita tidak terpengaruh kepada hal yang tidak baik. Kita juga harus bisa menemukan sahabat sejati yang bisa memberi nilai tambah positif bagi hidup kita, yaitu membangun, menguatkan, dan membimbing kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang tidak baik. Inilah perlu mempunyai seorang sahabat. Hari ini kalau kita tidak ada, coba cari sahabat yang sejati. Sahabatmu itu bisa temanmu perempuan, bisa temanmu laki-laki, bisa dalam keluarga. Carilah itu. Untuk apa memiliki sahabat bila dengan persahabatan itu kita semakin jauh dari Tuhan, meninggalkan pelayanan, nilai-nilai di sekolah makin turun drastis dan sebagainya. Nilai-nilai kerja, etos kerja semakin turun karena bersahabat dengan teman-teman yang tidak membawa kita kepada hal-hal yang baik. Dugemlah, begadang sampai jauh malam, pulang jauh malam. Cari teman-teman yang mendukungmu untuk mengembangkan dirimu ke arah yang lebih baik. Karena kesempatan hidup tidak selamanya kita memiliki kesempatan yang baik. Ada saatnya kita tidak memiliki kesempatan-kesempatan yang baik, termasuk di saat pandemi ini. Oleh karena itu pergunakan kesempatan yang baik itu untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat tidak hanya mengasihi atau hadir ketika berada pada saat kesenangan kita ada, melainkan mereka hadir pada setiap keadaan kita, sesulit apapun. Itulah sahabat yang sejati. Mari kita belajar melihat mereka. Siapa di antara kita berdoa memiliki temannya.